Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami ingin menjelaskan terkait dari UTS Pak Yulis dengan judul Gaya Hidup Bebas di kalangan mahasiswa di Kota Malang. Sebelumnya perkenalkan saya Indra Yantorendi dengan NIM 22610006. Saya Hanya Bianca NIM 22610004. Saya Wisnu Murti dengan NIM 22610019. Saya Saharania Ziza dengan NIM 22610018. Di sini kami akan membahas tentang fenomena clubbing di masyarakat Kota Malang. Selamat menonton. Sebagai mahasiswa perantau, kita semua tahu hidup jauh dari rumah bukan perkara yang mudah. Kita datang ke Kota Malang dengan semangat yang besar, dengan cita-cita tinggi, dan harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kota ini dikenal sebagai kota pendidikan, tempat ribuan mahasiswa dari berbagai daerah datang untuk menuntut ilmu, membangun mimpi, dan menyiapkan masa depan. Namun siapa sangka, di balik citra akademik dan intelektual yang melekat pada kota ini, ada sisi lain yang jarang kita bicarakan. Sisi yang diam-diam tumbuh di antara hiruk-pikuk kehidupan mahasiswa, yaitu dunia malam. Kami sering melihat teman-teman yang awalnya begitu antusias kuliah, aktif di organisasi, dan rajin belajar perlahan mulai terjebak dalam rutinitas ini. Seperti clubbing, dugem, dan pesta yang awalnya hanya coba-coba, lama-lama menjadi kebiasaan. Dan alasannya seringkali bukan karena mereka ingin bersenang-senang semata. Ada yang datang karena sedang patah hati, ada yang sedang punya masalah keluarga, ada juga yang ingin melupakan tekanan hidup seperti tugas kuliah dan masalah ekonomi. Lampu disko yang berkelap-kelip seolah menawarkan pelarian dari kenyataan yang berat. Pelarian itu seringkali berujung pada kehilangan arah. Yang tujuan awal kita merantau untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan diri perlahan memudar, tergantikan oleh keinginan bebas untuk lepas tanpa tahu sebenarnya kita melangkah tujuannya untuk apa. Dan yang lebih menarik lagi, dunia malam di Malang sangat mudah diakses siapa saja. Latar belakang tak lagi penting, semua bisa masuk, semua bisa ikut. Beberapa tempat hiburan bahkan menjadikan mahasiswa sebagai daya tarik promosi, seolah ingin menanamkan ide bahwa dugem adalah bagian dari gaya hidup anak kampus yang modern dan keren. Dan banyak dari kita, terutama mahasiswa baru, tergoda untuk ikut mencoba. Rasa ingin tahu, kalau tidak hati-hati bisa berubah menjadi kebiasaan yang menjerat. Kehidupan perantauan memang memberi kebebasan, tapi kebebasan itu akan kehilangan makna jika tidak disertai arah dan nilai. Menjadi mahasiswa bukan hanya soal menuntut ilmu, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga diri, menjaga prinsip, dan belajar bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Mungkin dunia malam terlihat gemerlap, tapi percayalah, cahaya yang paling indah justru datang dari dalam diri kita sendiri ketika tetap teguh pada tujuan, pada nilai, dan pada mimpi yang membuat kita datang ke kota ini. Fenomena ini membuat kami merenung bagaimana lingkungan mampu membentuk perilaku seseorang. Dalam kajian psikologi lingkungan, hubungan manusia dan lingkungannya bersifat timbal balik. Lingkungan sosial dan fisik memberi stimulus yang dapat mengubah cara berpikir dan bertindak. Dunia clubbing adalah salah satu contoh setting lingkungan yang unik, di mana cahaya temaram, musik keras, dan suasana bebas membuat seseorang merasa memiliki izin untuk bertindak berbeda dari kesehariannya. Pandangan ini selaras dengan teori ekologi psikologis dari Roger Becker pada tahun 1968 yang menyatakan bahwa setiap perilaku manusia terjadi dalam konteks lingkungan tertentu yang disebut behavior setting. Setting ini memiliki pola aktivitas sosial dan karakteristik tempat yang khas.
Dunia clubbing menjadi behavior setting yang mendorong perilaku tertentu seperti menari, berinteraksi bebas, atau bahkan meluapkan emosi. Individu yang di luar tempat itu dikenal kalem, namun bisa berubah sangat ekspresif karena pengaruh atmosfer dan norma sosial di lingkungan tersebut. Kami juga menyadari bahwa clubbing bukan sekedar hiburan, melainkan bentuk pelarian emosional. Banyak mahasiswa perantau mengalami stres, kesepian, dan tekanan akademik tinggi. Berdasarkan teori behaviorisme dari B.F. Skinner, perilaku manusia terbentuk oleh hubungan stimulus dan respon, serta diperkuat oleh reinforcement atau penguatan. Ketika seseorang merasa senang dan diterima di dunia malam, sensasi tersebut menjadi reinforcer positif yang memperkuat keinginan untuk mengulangi perilaku itu. Namun, rasa lega dan bahagia itu hanya sementara dan seringkali tidak menyentuh akar masalah sebenarnya. Selain itu, persepsi lingkungan membantu kami memahami mengapa tempat seperti klub bisa dimaknai secara berbeda oleh orang yang berbeda. Bagi sebagian mahasiswa, clubbing dianggap sebagai sarana ekspresi diri dan kebebasan. Bagi sebagian lainnya, tempat itu menjadi simbol pelarian dari realitas. Kami sering menyaksikan teman yang tampak kuat dan berwibawa di siang hari berubah menjadi pribadi yang berbeda di malam hari. Di bawah lampu disko, identitas sosial seolah lenyap. Mereka merasa bebas dari penilaian, bebas dari siapa saja. Dalam konteks psikologi lingkungan, persepsi terhadap tempat inilah yang mempengaruhi perilaku dan nilai seseorang. Namun, kami juga menyadari sisi gelapnya. Banyak teman yang akhirnya kehilangan arah dan menjadikan clubbing sebagai kebutuhan rutin, bukan sekedar hiburan sesekali. Mereka terjebak dalam lingkaran pelarian yang terus berulang. Oke, yang selanjutnya yaitu kami sering berdiskusi di antara kami sendiri, apakah solusinya dengan menutup tempat hiburan malam di Malang. Lalu kami sepakat bahwa bukan tempatnya yang sepenuhnya salah, melainkan bagaimana manusia itu bersikap di dalamnya. Dalam pandangan psikologi humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers, manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Dunia malam tidak akan menjadi masalah jika individu memiliki kesadaran diri, regulasi emosi, dan batas perilaku yang sehat. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan pelarangan mutlak, tetapi peningkatan kesadaran dan tanggung jawab diri bagi mahasiswa yang memilih untuk terlibat di dalamnya. Kami juga menilai bahwa kampus dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam hal ini. Banyak mahasiswa yang mencari pelarian karena tidak merasa memiliki ruang aman untuk bercerita. Seharusnya kampus menyediakan wadah konseling yang mudah diakses, serta komunitas yang bisa menampung emosi mahasiswa tanpa stigma negatif. Dalam lingkungan sosial yang suportif, mahasiswa akan lebih mudah mengelola stres tanpa harus mencari pelarian yang lebih beresiko. Dari pengamatan kami, pengalaman ini juga memberi pelajaran berharga tentang betapa kuatnya pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia. Lingkungan yang permisif dan penuh kebebasan dapat menggiring individu ke perilaku maladaptif jika tidak diimbangi kesadaran diri. Sebaliknya, lingkungan sosial yang sehat dapat membentuk kebiasaan positif dan mendukung perkembangan psikologis yang baik. Kota Malang sendiri seharusnya menjadi ruang pertumbuhan bagi mahasiswa, bukan jebakan yang menguburkan atau mengaburkan tujuan mereka datang ke sini, yaitu untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kami belajar bahwa perubahan sejati tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam diri individu tersebut. Lingkungan memang sangat berpengaruh, tetapi pilihan tetap ada di tangan kita sendiri. Kami tidak ingin menghakimi teman-teman yang memilih jalan berbeda karena setiap orang memiliki latar belakang dan cara bertahan masing-masing. Namun, kami ingin menegaskan pentingnya refleksi diri dan kesadaran individu terhadap konsekuensi dari setiap keputusan yang akan diambil. Sebagai langkah kecil, kami berusaha mencari cara yang lebih sehat untuk mengelola tekanan emosional. Kami mencoba mengalihkan stres dengan kegiatan positif seperti menulis, berolahraga, bergabung dalam organisasi, dan menjalin relasi dengan teman-teman yang membawa pengaruh ke arah yang lebih baik.
Kami juga berkomitmen untuk saling mengingatkan agar tetap fokus pada tujuan utama sebagai mahasiswa, yaitu belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab akan pendidikan kita sendiri. Pada akhirnya, pengalaman kami mengamati fenomena clubbing di Malang menjadi refleksi penting tentang hubungan manusia dan lingkungannya. Dunia malam mungkin menawarkan pelarian sementara, tetapi hanya kesadaran diri dan dukungan sosial yang mampu membawa manusia menuju keseimbangan batin yang sebenarnya. Karena lingkungan hanya cermin yang memantulkan seperti apa diri kita akan memilih. Sekian penjelasan terkait fenomena clubbing di kalangan mahasiswa, khususnya di Kota Malang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.